Bulan Rajab ini salah satu dari 4 bulan mulia yang kemuliaannya di antara 12 bulan itu berada di bawah atau setelah bulan Ramadan. Bulan Ramadan kupancen bulan sing paling mulia di antara 12 bulan. Tidak ada nama satu bulan yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran selain bulan Ramadan. Sampai tinggali Quran itu sing nyebut nama bulan itu tidak ada selain bulan Ramadan. Dalam surat Al-Baqarah kalau tidak salah ayat 185 Allah berfirman, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan disebut oleh Allah, bulan Ramadan itu adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Bulan itu betul itu disebut bulan Sya'ban, bulan Rajab, tidak disebut secara spesifik, tidak disebut. Ini menunjukkan kemuliaan bulan Ramadan dibanding dengan bulan lain. Nah, setelah bulan Ramadan itu ada 4 bulan yang kedudukannya sama, yakni sama-sama mulianya di bawah Ramadan. Itu pun juga tidak disebut secara spesifik dalam Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah cuma menyebutkan minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram atau 4 bulan hurum, 4 bulan mulia. Tapi tidak disebut di Quran namanya apa. Cuman ini oleh Rasulullah SAW dijelaskan di dalam hadis sahih, salasun mutawalliyat, 3 bulan yang dimaksud, 4 bulan yang dimaksud dalam firman Allah surat At-Taubah ayat 36 itu adalah salasun mutawalliyat, 3 bulan berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, wa Rajabu mudhar baina Jumadi wa Sya'ban, dan bulan Rajab yang terletak antara bulan Jumadil akhir wa Sya'ban dan bulan Sya'ban. Mantun bulan Jumadil akhir lah Rajab, baru Sya'ban. Di keterangan ini itu dalam hadis sahih, tidak dalam Quran. Nah, ini jadi 4 bulan ini memiliki kedudukan mulia setelah Ramadan. Apa kemuliaannya dari 4 bulan itu termasuk bulan Rajab ini? Ternyata satu ibadah dilipat gandakan melebihi bulan yang lain. Jenengan ngaji dalu niki seperti malam hari ini kita mengaji, atau mungkin beribadah lainnya dibanding di luar Rajab, nilainya berbeda, lebih utama di bulan Rajab atau di bulan haram yang lain, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Tapi juga demikian, ngelakoni dosa nggih bobotnya berbeda, bobotnya berbeda dibanding dengan bulan yang lain. Makanya dalam surat Taubat itu Allah berpesan, fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan kamu menganiaya dirimu sendiri pada 4 bulan itu. Imam Qatadah mengatakan terkait dengan ayat ini, innadz zulma fil ashhuril hurum a'dham
a'dhamu khati'atan wa wizran fima siwaha. Sungguhnya berbuat kezaliman, berbuat dosa di bulan-bulan haram termasuk bulan Rajab, a'dhamu khati'atan wa wizran, itu dosanya, sanksinya lebih besar dibanding bulan lainnya. Lu kan ada ayat man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Siapa yang melakukan satu amal kebaikan dilipat gandakan 10, tapi kalau melakukan keburukan tidak dibalas kecuali semisalnya. Loh, ini kok lebih besar di bulan ini dibanding bulan yang lain dosanya. Memang tidak dilipat gandakan, tetap situ. Kalau sampai ngelakoni dosa nanggone bulan di selain bulan Rajab ini dosa di situ, di bulan Rajab niku nggih dosa tetap situ. Di bulan Ramadan kita tetap situ. Cuma podo-podo situ bobotnya nggak podo. Bobotnya tidak sama. Kenapa? Karena kita punya dua kesalahan. Ketika kita melakukan satu kesalahan yang sama di bulan yang mulia, itu ada dua kesalahan yang kita perbuat. Satu, kita kesalahan melakukan perbuatan dosa itu sendiri. Yang kedua, kita tidak memuliakan bulan yang dimuliakan Allah. Jadi dosa itu bobotnya bertambah, tergantung, bisa karena faktor tempat, bisa karena faktor waktu, bisa juga karena faktor lainnya. Contohnya karena faktor tempat, rasan-rasan itu dosa apa betul? Dosa. Lek rasan-rasan ini jero masjid ya lho. Dosane tambah. Dosa rasan-rasan nomor loro mboten mulia no rumah Allah. Lek rasan-rasan ini Masjidil Haram itu ya napa kira? Tambah berat niku. Soalnya nang kono amal baik dilipat gandakan. Tempat yang paling spesial, ternyata kita tidak menghormati tempat itu, sanksinya tambah berat. Kalau waktu iktikaf teng mriku niku waktu umroh niku sebelah kula niki enten tiyang rasani rasani tanggane ben tak delok wong Indonesia pokoknya top wong Indonesia itu top wis dadi ngerasan iki mboten tuh nanggone nang Indonesia gak tau sik digowo nanggone Masjidil Haram mriku. Nah, itu diantara kemuliaan bulan Rajab. Kemudian peristiwa-peristiwa penting dalam bulan Rajab. Satu, wafatnya pamannya Rasulullah SAW, Abu Thalib. Itu Abu Thalib memang sampai meninggal menurut riwayat memang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi pembelaannya, supportnya, kemudian dukungannya kepada Rasulullah itu luar biasa. Orang-orang kafir tidak berani melukai, menyakiti Rasulullah ketika paman Rasulullah masih ada. Abu Thalib masih ada, boten wani wong-wong kafir Quraisy itu menyakiti Rasulullah SAW. Lah itu tahun 10 dari kenabian Rasulullah. Jadi Rasulullah diangkat jadi nabi dapat 10 tahun. Berarti waktu beliau umur 50 tahun, karena beliau diangkat menjadi nabi itu umur 40 tahun. Itu wafat pas bulan Rajab.
3 hari kemudian, atau menurut sebagian riwayat 3 bulan kemudian. Ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan 3 bulan. Istrinya Rasulullah itu wafat juga, Siti Khadijah, wanita yang mensupport Rasulullah bukan hanya harta tapi juga jiwanya untuk perjuangan dakwah Rasulullah. Bayangkan 2/3 kekayaan atau ekonomi orang-orang Makkah itu dikuasai Siti Khadijah. Suki-suki ini dia Siti Khadijah ini, lalu hartanya habis entek untuk perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau eling zaman awal-awal NU dibentuk itu, kiai-kiai ini golek wayai muktamar niku urunan, ono sing dodol sawah, ono sing dodol sapi untuk muktamar. Luar biasa perjuangannya kiai-kiai dulu niku, masya Allah. Saat ini akeh sponsor wis muktamar wis sing nyupport dana kata. Lek biyen urunan temenan. Makanya kita ini tidak akan bisa membandingi amal perjuangan orang-orang terdahulu. Kalau sampean saat ini kari munduh enake jeripayah orang-orang terdahulu. Nah, 1 tahun kemudian setelah wafatnya Abu Thalib dan Siti Khadijah, Rasulullah diisrokan, dimi'rajkan dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa. Ini nggih bulan Rajab, tanggal 27 Rajab, malam Senin. Di malam Senin tanggal 27 Rajab, 1 tahun menurut Imam Nawawi, 1 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. 1 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah itu terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Rasulullah dipanggil langsung oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap kepada Allah di satu tempat yang disediakan untuk Rasulullah, yaitu di langit yang ke-7, di atas langit yang ke-7, di atas Sidratul Muntaha, di tempat mustawa, di mana tempat ini tidak bisa dijangkau oleh siapapun kecuali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kunutuno begitu tingginya derajatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan Allah, sampai dikai satu tempat spesifik untuk bisa bertemu Allah, yang tempat itu tidak disiapkan untuk siapapun. Temeriki kalau sampai pun salah paham, karena banyak orang-orang terutama di luar ahlu sunnah wal jamaah itu yang memahami bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini bukti kalau Allah di atas langit. Mereka juga berargumen pakai ayat Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, yakni Allah yang Maha Rahman, itu beristiwa di atas arsy. Beristiwa mereka memaknai bersemayam, duduk di atas langit, di atas arsy. Berarti Allah bertempat. Dikira menurut para ulama Ahlus Sunnah ini pemahaman yang menyimpang. Kenapa? Kalau Allah bertempat, sama dong dengan makhluknya. Makhluk Allah ini termasuk kalau sampai bertempat, padahal Allah sudah menyatakan di surat Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir.
Lalu oleh para ulama disimpulkan sifat Allah itu adalah mukhalafatuhu lil hawadis, tidak sama dengan makhluknya, baik dari sisi zatnya, sifatnya maupun afalnya, perbuatannya juga tidak sama dengan makhluk. Kalau makhluk bertempat, Allah juga tentunya tidak sama dengan makhluk, tidak bertempat. Lah Allah bertempat, lah malah bertentangan dengan ayat di bahwa Allah itu tidak sama dengan makhluk. Loh, Kanjeng Nabi dipanggil kok di langit, bertemu dengan Allah kok di langit. Tunggu dulu, Nabi Musa itu bertemu Allah tidak di langit. Kalau memang Allah tempatnya di langit, Nabi Musa ketika mendapat wahyu Allah, firman Allah, surat Taurat, mendapatkan kitab Taurat, itu mestinya juga di langit, tetapi Nabi Musa di Gunung Tursina. Nah, ini menunjukkan bahwa di langit Gunung Tursina itu bukan tempat Allah, tapi tempat yang disediakan untuk Rasulullah dan untuk Nabi Musa. Karena banyak ayat yang lain yang menyatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Ada hadis yang menyatakan bahwa sepertiga malam yang terakhir Allah itu turun maksudnya ini tidak turun seperti makhluk ya, ini ditakwil oleh para ulama, turun sesuai dengan makna yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebagian mereka kan memaknai turun betul-betul turun. Kalau para ulama mentakwil perintah Allah yang turun, rahmat Allah yang turunkan ke langit dunia ini. Nah, kalau memang Allah turun berarti tidak di langit lagi kan, bertentangan berarti kan dengan makanya para ulama menyimpulkan Allah tidak sama dengan makhluknya, termasuk Allah tidak bertempat seperti makhluknya. Lalu hakikatnya bagaimana? Tidak ada yang tahu, la ya'rifullah illallah, tidak ada yang tahu Allah kecuali Allah sendiri. Tidak ada yang tahu esensi Allah, hakikat Allah kecuali Allah sendiri. Kalau sampean akan tahu secara ketika di surga, makanya mlebu swarga mawon kula sampeyan ben saged ketemu. Lek kula sampeyan gak mlebu swarga, waduh niku masalah. Selamanya kita tidak bisa bertemu Allah. Nah, pertemuan Allah itu nanti wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Itu terjadi di bulan Rajab, Isra dan Mi'raj, yang kemudian Allah memerintahkan sholat 5 waktu kepada Rasulullah dan kepada kaum muslimin. Pulang ke Masjidil Haram, Rasulullah itu masih belum subuh. Ketika subuh tiba, Rasulullah belum sholat subuh, Pak. Nopo belum tahu caranya. Baru setelah waktu zuhur tiba, malaikat Jibril turun. Malaikat Jibril turun mengajari Rasulullah sholat. Wis entuk perintah sholat, tapi durung ro carane sholat. Sehingga sholat subuh Rasulullah belum melaksanakan. Baru ketika zuhur, malaikat Jibril turun. Itu kenapa zuhur disebut dengan sholat zuhur, yang artinya tampak. Zuhur itu dari kata zuharo itu tampak. Karena sholat itulah yang pertama kali tampak dalam Islam, pertama kali dilakukan oleh Rasulullah berjamaah langsung dengan malaikat Jibril niku zuhur. Di annahu awwalu ma zuhara fil Islam, karena zuhur itu sholat pertama kali yang ditampakkan atau dikerjakan di dalam Islam. Itu yang kepinter. Kedua, peristiwa kedua. Ketiga, perang Tabuk.
Perang Tabuk niku perang terakhir Rasulullah. Tabuk itu satu daerah dekat Palestina. Rasulullah menyiapkan pasukan sebanyak 30.000 pasukan. Pasukan terbanyak di masa Rasulullah. Sebelumnya enggak sampai segitu. Waktu Fathu Makkah saja, waktu penaklukan kota Makkah, Rasulullah hanya membawa 10.000 pasukan. Ini perang Tabuk sampai 30.000 pasukan. Jaraknya jauh, Pak. Dari Madinah ke Tabuk itu perjalanan 15 hari. Berangkat 15 hari, pulang 15 hari. Jadi 30 hari itu di perjalanan. Waktu sampai di Tabuk menghadapi pasukan orang-orang Romawi, ternyata mereka takut. Padahal jumlah mereka lebih besar. Mboten wani metu ngadepi Kanjeng Nabi. Kenapa? Trauma dengan perang sebelumnya. Perang Mu'tah itu Rasulullah tidak ikut langsung. Beliau mengutus 3 panglima perang yang ketiga-tiganya akhirnya gugur dan dipimpin oleh Khalid bin Walid. Itu cuma 3.000 pasukan menghadapi pasukan Romawi 200.000. Ini kujen menang. Sing gugur dalam peperangan itu cuma 12 orang, termasuk 3 panglima. 3.000 sing gugur rolas, dalam mereka sing gugur akeh. Jumlahnya 200.000 aja. Tapi mereka tidak bisa mengalahkan. Itu dipimpin oleh sahabat-sahabat Nabi. Lagi 30.000 dipimpin Kanjeng Nabi langsung. Mereka trauma, gak wani metu akhirnya. Delik nang bentengnya masing-masing. Akhirnya Rasulullah berdiam di Tabuk itu selama 20 hari. Lalu kemudian Rasulullah mendapatkan kemenangan, pulang lagi ke Madinah. Itu terjadi di bulan Rajab tahun 9 Hijriah. Di tahun itu pula, di bulan itu pula wafat Raja Najasyi. Raja Najasyi itu raja dari Ethiopia. Itu raja mu'alaf, raja yang sebelumnya seorang Kristiani. Begitu Rasulullah mengutus sebagian sahabatnya sebelum hijrah ke Madinah untuk hijrah ke Habasyah, ke tempatnya Raja Najasyi ini. Ternyata Raja Najasyi kemudian, singkat cerita, dia dapat hidayah melalui para sahabat-sahabat itu, sehingga dia masuk Islam. Dan sahabat-sahabat Rasulullah yang ada di sana dilindungi oleh Raja Najasyi. Meninggal. Maka Rasulullah pada saat itu kemudian untuk informasi toko Jibril, saat ini kira-kira di WA. Berhubung biyen durung ana WA, sing WA itu malaikat Jibril langsung. Kanjeng Nabi niki Raja Najasyi wafat. Akhirnya Rasulullah bersama para sahabat melaksanakan sholat ghaib pertama. Di sholat ghaib pertama niku kepada Raja Najasyi. Sholat ghaib itu sholat jenazah, cuma jenazahnya tidak ada di tempat. Niku Nabi sholat. Jadi tidak ada bedanya sebetulnya sholat ghaib sama sholat jenazah itu. Caranya bodoh, niatnya sami, cuman bedanya mayitnya tidak ada di tempat, itu aja. Nah, itu yang pertama kali dilakukan Rasulullah SAW kepada Raja Najasyi itu. Itu juga tepat di bulan Rajab. Lajeng nggih. Peralihan kiblat. Peralihan kiblat ini memang menurut sebagian riwayat bulan Sya'ban, ya, seperti dalam Al-Mawahibul Ladunia. Insyaallah di Al-Mawahibul Ladunia karya Al-Imam Al-Qasqalani.
itu di bulan Sya'ban. Di kitabnya Said Maliki juga bulan Sya'ban, tapi yang saya baca kalau tidak salah di Rohiqil Mahtum itu bulan Rajab. Di Kanjeng Nabi itu sebelum awalnya umat Islam kiblatnya di Masjidil Haram. Sebelum hijrah ke Madinah itu Rasulullah sudah diperintahkan untuk beralih kiblat ke Baitul Maqdis, disolatnya ngadep Baitul Maqdis. Sampai Rasulullah hijrah ke Madinah dapat 16 bulan perintah turun untuk menghadap kembali dalam sholat ke Baitullah Ka'bah, Masjidil Haram. Itu juga menurut sebagian riwayat terjadi di bulan Rajab. Di Rasulullah setelah 16 bulan hijrah ke Madinah, 16 bulan itu berarti setahun kunjul bintang, tahun kunjul 4 bulan, ya. Setahun kunjul 4 bulan baru ada perintah untuk mengalihkan kiblatnya lagi ke Masjidil Haram. Itu juga terjadi di bulan Rajab. Terus perang Yarmuk, di Pulau Samben sangat melihat betapa peristiwa-peristiwa besar itu terjadi di bulan Rajab dalam sejarah Islam. Perang Yarmuk itu di eranya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar di awal-awal pemerintahan beliau itu terjadi perang Yarmuk. Yarmuk itu di daerah Yordan, Semeru Yordan, ya. Yordan itu Madiun itu ngulon gitu Yordan. Nggih. Teko Madiun itu Pak Perahu ngulon nang itu kok Yordan. Sekitar tahun 13 Hijriah. Rasulullah wafat tahun 11 Hijriah, ya. Terus digantikan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu cuma 2 tahun menjadi khalifah sediluk. Sayyidina Abu Bakar cuma 2 tahun. Makanya riwayat-riwayat hadis dari Sayyidina Abu Bakar tidak banyak. Setelah 2 tahun berarti tahun 13 Hijriah diganti Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini agak lama, 10 tahun. 10 tahun memimpin menjadi khalifah. Di awal kepemimpinan beliau itu, ketika peralihan kepemimpinan itu terjadi perang Yarmuk antara kaum muslimin melawan orang-orang Romawi. Orang-orang Romawi tidak terima dengan kaum muslimin karena sebagian daerah kekuasaannya, terutama di Jazirah Arab itu sebagian sudah dikuasai kaum muslimin, termasuk wilayah Tabuk penginannya zaman Rasulullah itu dikuasai kali Kanjeng Nabi. Karena mereka tidak berani keluar perang, mereka rupanya ingin membalas kepada kaum muslimin dalam peperangan sebelumnya dan ingin merebut daerah-daerah yang dikuasai oleh kaum muslimin. Terjadi di Yarmuk. Kaum muslimin jumlahnya 45.000 pasukan, mereka 245.000. Jadi dalam sejarah itu peperangan kaum muslimin itu seringkali lebih sedikit jumlahnya dibanding orang-orang kafir. Begitu juga jumlah logistiknya, tapi selalu mendapatkan kemenangan. Termasuk perang revolusi kemerdekaan, jumlah itu kan ya tidak banyak, logistik apa namanya terbatas, yang iso nyekel senjata biyen zaman biyen itu iso nyolong senjatane londo bingung mulai gawe situ senjata bingung gak iso gawe, repot kono iku yang menang ya. Anjane makanya Quran itu sudah menyatakan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi idznillah. Di berapa banyak kelompok yang sedikit itu bisa mengalahkan kelompok yang besar
dengan izin Allah, dikuncinya dengan izin Allah. Dilawak dewe untuk pertolongan Allah, maka tidak ada artinya jumlah yang sedikit maupun banyak, persenjataan lengkap maupun tidak, itu tidak ada arti. Kalau sudah Allah memberikan izin, pasti ada jalan-jalan menuju kemenangan. Ini ngatakan perang Yarmuk ini terjadi juga di bulan Rajab tahun 13 Hijriah. Itu jumlah kaum muslimin 45.000 melawan 245.000. Mun iku cek menang ya. Mereka banyak yang jadi korban, lari tunggang langgang. Saking khawatirnya Raja Heraklius ya, waktu itu Romawi dibawa ke pemimpinan Heraklius atau Hirokla. Pusatnya di Konstantinopel, sekarang Istanbul di Turki. Niku ada 80.000 pasukan. Sikire itu dirantai, Pak. Satu pasukan dengan pasukan yang lain itu dirantai supaya ben gak melayu lek perang. Soalnya delok keberanian ikan muslim kaya ngoten ya. Iki lek gak dirantai keplayon masuk jumlahnya luwih akeh, terbukti perang Mu'tah. Dirantai ae enak ya. Akhirnya dirantai malah gak iso nang ndi. Begitu diserang kono-kono melayu kene kebatak rono. Tambah kalah terus. Tuh luar biasa nih, sampai sejarah dicatat perang sekile pasukan dirantai gini. Perang Yarmuk nih. Invasi Islam pertama ke Eropa, ke Andalusia di eranya Al-Walid, Khalifah Al-Walid dari Bani Umayyah. Itu terjadi di bulan Rajab tahun 92 Hijriah atau tahun 720 Masehi. Itu pertama kali Islam masuk ke Eropa di daratan Spanyol, di Andalusia. Dipimpin seorang jenderal muslim namanya Tariq bin Ziyad dengan 12.000 pasukan, sebagian besar dari orang-orang Afrika, pasukan kaum muslimin, dan mendapatkan kemenangan. Itu terjadi juga di bulan Rajab. Sayyidina Muawiyah bin Abu Sufyan wafat, pendiri Bani Umayyah, tahun 60 Hijriah bulan Rajab. Syekh Hasan Al-Basri, tokoh besar di era tabi'in, niku wafat juga di bulan Rajab tahun 110 Hijriah. Niki di antara sebetulnya masih banyak peristiwa-peristiwa di bulan Rajab, cuman dari peristiwa-peristiwa ingkang kula sampaiaken niki kita bisa mengambil satu pelajaran bahwa memang bulan Rajab ini memiliki nilai yang sangat penting selain sebagai satu bulan yang mulia, di sisi lain juga memiliki nilai sejarah yang sangat penting di dalam sejarah keislaman. Para ulama lintas madhab, ya, para ulama lintas madhab Hanafi, Hambali, Syafi'i, Maliki, itu sepakat kula panjenengan disunnahkan berpuasa di bulan Rajab, bulan Sya'ban, juga bulan Asyhurul Hurum, 4 bulan yang mulia tadi niku Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Terserah kita mau puasa 1 hari boleh, kita mau puasa 2 hari boleh, 3 dina nggih angsal. Sing boten oleh nek poso setengah hari, Pak, poso beduk niku boten oleh. Golek putu sampeyan sampeyan boten napa-napa, oleh kula sampeyan mosok ate poso beduk boten oleh. Nah, ini pokoknya lek poso sedina pun mengambil hari Jumat atau hari Sabtu niku makruh. Jadi kalau hari Jumat, hari Sabtu ya disambung dengan hari sebelumnya atau hari sesudahnya. Kalau hari-hari yang lain bebas. Sampai barengaken kali niat nyaur wingi Ramadan lek duwe utang boleh, ibu-ibu juga demikian. Niat nyaur Ramadan kemarin belum
sempat nyaur punya utang 6 hari sahur dan bulan Rajab niki plus niat poso Rajab bisa diperbolehkan. Nah, niki napa namine di antara hal-hal yang perlu kita ketahui terkait dengan bulan Rajab. Muga-muga dadi keterangan sing manfaat maslahah barokah fid dunya wal akhirah. Niki enten wektu sian hadirin monggo damel tanya jawab. Kalau ada yang perlu ditanyakan saya persilahkan. Di luar tema gitu napa-napa lek saged nggih kula jawab, lek saged nggih PR insyaallah pertemuan depan kula jawab. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari pertanyaan kita kalau tiga empat. Ini di luar tema, tapi berkaitan dengan Rasulullah SAW. Ini bicara tentang masalah bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Kalau bermimpi dengan Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah, apa itu butuh pernyataan dari Rasulullah? Rasulullah menyatakan bahwa saya Rasulullah atau benar dari keyakinannya orang yang bermimpi bahwa itu Rasulullah. Karena ini karena pengalaman saya memperbanyak untuk melakukan saya pernah bermimpi juga karena ini keyakinan ini. Pada tahun 83 saya pernah bermimpi dengan Rasulullah di pondok. Waktu itu perasaan saya itu Rasulullah mau bersolat adalah jemaah menjadi imam di sholat subuh. Yang Rasulullah itu merupakan lengkap biasa pakai juga dengan pakai jubah dan berbagai seperti ini. Dan waktu itu cuma anak-anak itu mengatakan saya tidak berdiri, saya melihat video-video yang saya tidak melihat wajahnya. Yang pertama, bahwa saya dengan dari teman-teman sekolah yang mengatakan bahwa Rasulullah datang. Kemudian suatu teman-teman itu berdiri, saya tidak berdiri, tinggalkan cuma karena ini sederhana dan dunia. Yang kedua, saya pernah mimpi di Mekah. Waktu saya di Mekah tahun 2000, bahwa saya pada pengalaman saya itu bermimpinya di bulan puasa pas mau berbuka puasa. Sedangkan saya itu pakai rok biasa, tidak pakai rokok. Ingat saya waktu itu pakai sorban putih, kalau sampai sendiri pakai rokok biasa. Saya itu tapi itu tidak ada orang yang mengatakan bahwa saya itu Rasulullah, dan bukan juga orang juga tidak mengatakan bahwa saya Rasulullah. Cuma di dalam kegiatan saya itu saya bertemu dengan Rasulullah. Hingga saya dan Rasulullah saya berpelukan bahwa tangan dan tangan Rasulullah sampai menyentuh tangan dan Rasulullah. Kenapa saya abunya itu serasa saya? Mimpi itu sebenarnya saya tempat dengan Rasulullah. Saya diberi rumah kita. Apa? Rumah. Oh, kurma. Rumah dan dua orang lain tiga kali berada. Kemudian Rasulullah itu menggunakan sampai waktu itu hampir sedang tahu sampai ada saya di hati saya. Dan saya sedang tahu Rasulullah dalam itu dan Rasulullah sampai bawah sampai makan rumah. Itu tapi tidak ada omongan dari Rasulullah atau itu cuma hilang dari saya kepada Rasulullah dan
1 tahun bersiar pada waktu bulan lagi supaya 17 kali setiap tahun. Tapi yang saya ingat itu meningkatkan sampai dan dunia yang lain tidak meningkatkan. Yang ketiga, memahami mana memperbaiki mana yang dia artinya ini. Yang ketiga adalah ini teman-teman berbeda. Sudah itu sarapan dia anak-anak kami seperti siapa? Cuma itu buat dia siapa? Jadi kalau saya sarapan, saya mengatakan kalau lainnya dapat ini yang yang pakai itu kayak suara pakai suara saya salah setelah makan apa saya kompas itu yang saya pikir dulu. Yang terakhir hingga ini saya bermimpi pernah bertemu dengan kota Lailatul Qadar. Yang mana dunia itu seakan-akan semuanya orang itu. Saya itu ketemu dengan satu orang yang pakai tongkat baru dengan saya. Pertama itu sujud begini, dengan saya sujud itu minta apa yang kamu minta. Saya sujud, pertama kepada. Dan itu saya pikir itu minta permintaan saya ini salah satunya adalah mempunyai anak paling pintar se-Indonesia. Begitu bangun berdiri sangat berpihak. Hidup ini saya hidup ini bertemu dengan Allah. Aku percaya terima kasih kepada saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niku sebuah nikmat yang agung niku nggih. Bisa bertemu dengan Rasulullah, apalagi sampai berulang kali. Itu nikmat yang agung yang tiada taranya. Mengapa? Karena di banyak hadis itu dijelaskan, man ra'ani fil manam, siapa yang melihatku di dalam mimpi, kata Rasulullah, itu benar-benar melihatku. Dia sungguh-sungguh dia telah melihatku, karena sesungguhnya setan itu tidak dapat menyerupai Rasulullah SAW. Maka lek kula sampeyan saged bermimpi dengan Rasulullah SAW, niku nggih sebuah nikmat yang besar yang tidak diberikan Allah kepada semua orang. Itu satu. Yang kedua, ada hadis lagi yang menyatakan man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqdah. Fasayarani fil yaqdah. Siapa yang melihatku di dalam mimpi, dia pasti akan melihatku di alam nyata. Dia akan melihatku di alam nyata, tidak dalam mimpi. Cuman lek kelasnya para aulia, kelasnya orang-orang soleh itu bisa melihat betul di alam nyata. Tentang waktunya kapan itu yang mengendaki, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi suatu saat dia akan melihat Rasulullah di alam nyata. Banyak riwayat-riwayat para ulama yang melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini bagian dari mukjizatnya Rasulullah dan karomahnya para aulia, para ulama tersebut, yaitu mereka melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung. Dan itu dikutip di banyak kitab dari para ulama, termasuk diantaranya salah satunya adalah karya Imam As-Suyuti, dan namanya kitab Tanwirul Halaq. Itu meriwayatkan tentang kemungkinan seseorang itu bisa melihat Rasulullah di alam nyata.
Dalam hadis itu jelaskan, siapa yang melihatku di alam mimpi, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqdha, akan melihatku di alam nyata. Lek kanggene kula sampeyan tiyang awam, ya mudah-mudahan sebelum meninggal kita bisa melihat Rasulullah secara langsung kalau kita pernah bermimpi dengan Rasulullah. Kalau enggak, sebelum meninggal, akan meninggal itu, maka dia akan melihat pribadi Rasulullah SAW secara langsung. Itu menurut para ulama seperti itu. Makanya kalau panjenengan beruntung banget saged bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Nah, kalau yang mimpi Lailatul Qadar itu ya, itu tidak harus ada pengakuan dari Rasulullah, saya ini Rasulullah, tidak harus. Tapi dalam mimpi itu kita akan diberikan petunjuk bahwa itu adalah Rasulullah. Atau di dalam mimpi itu kita diberikan keyakinan kalau itu Rasulullah. Nah, termasuk ada orang menyatakan, oh ini Rasulullah datang. Itu diantara lain petunjuk. Atau keyakinan kita, oh ini Rasulullah. Nah, itu jadi di situ Allah akan memberikan keyakinan dan petunjuk bahwa yang kita lihat pada saat itu memang adalah Rasulullah SAW. Karena itu tadi Rasulullah menyatakan setan itu tidak akan bisa menyerupai Rasulullah, tidak kuat, dia akan terbakar kalau menyerupai orang-orang yang solih, orang-orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun mimpi yang terakhir tadi yang Lailatul Qadar itu, kalau kita mimpinya dalam keadaan dalam keadaan baik, misalnya kula panjenengan dalam keadaan suci zahir, suci batin, sadurunge turu donga-donga dhisik, apalagi ketika wiritan keturun, insyaallah itu mimpi yang hak. Tapi kalau enggak, ya masih meragukan apakah itu mimpi yang hak atau yang tidak. Tinggal kita, kondisi kita. Tapi kalau kita bertemu dengan Rasulullah, itu adalah mimpi yang hak, mimpi yang benar-benar mimpi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di mimpinya kemudian tempat tadi setelahnya saya sholat tahajud tahajud. Oh, waktu sholat tahajud. Ya, setelahnya saya tidur, memang saya tidur. Saya sholat, saya tidur gitu. Ya, insya Allah itu mimpi yang hak kalau memang kondisi kita dalam kondisi yang seperti itu. Al-Fatihah. وبارك لنا بما علمتنا وعلمنا ما يباركنا في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. فاتحة. السلام عليكم ورحمة الله.